Selamat siang untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memimpin diskusi pada hari ini, yaitu dengan topik reaksi amina dengan asam nitrit dan pembuatan intermediat diazonium dari amina dan pemanfaatannya. Adapun kami dari kelompok 6, yang beranggotakan saya sendiri, Riris Mandauni Sihaan, kemudian ada Rizka Cahyati, dan Risah Maulina. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Untuk topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai amina, akan dijelaskan oleh rekan saya Risa. Kepada Risa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu amina. Amina merupakan senyawa organik mengandung atom-atom nitrogen trivalen. Dalam bidang farmasi, amina banyak dikenal sebagai senyawa yang mempunyai aksi farmakologi. Berdasarkan posisi ikatannya, amina secara umum dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu RNH2, R2NH, atau R3. Banyak amina yang mempunyai keaktifan vali, misalnya norepinefrina dan epinefrina atau adrenalina. Next. Kemudian ada penamaan untuk amina. Amina sederhana diberi nama berdasarkan sistem gugus fungsional. Gugus alkil atau aril disebut lebih dahulu, kemudian ditambahkan akhiran amina, di mana itu ada CH3, CH2, CH2, CH2NH2, CH3 2 kali, CHNH dengan nama butil amina diisopropil amina. Kemudian untuk senyawa yang mempunyai 2 gugus amina diberi nama dengan akhiran diamina dari alkana induknya dengan pemberian angka yang sesuai, yaitu H2NCH2, CH2, CH2NH2 dengan nama 13-propanadiamina. Di sini ada untuk amina yang mempunyai substituen yang sejenis, maka penamaannya dengan memberi awalan di atau tri pada senyawa alkil yang diikuti dengan amina. Di sini ada trimetilamina dan difenilamina. Untuk amina sekunder dan tersier yang mempunyai substituen lebih dari 1, maka gugus alkil terbesar dianggap sebagai induk. Gugus alkil tambahan dinyatakan sebagai awalan N-alkil. Di sini ada N-metil-2-butilamina, NN-dimetil-propilamina. Kemudian ada amina yang memiliki gugus fungsi lebih dari 1 dan memiliki prioritas tata nama yang lebih tinggi, maka NH2 diberi nama dengan menjadi amino, di mana itu ada 2 amino 1 pentanol dan asam 3 amino benzoat. Next. Di sini ada reaksi amina dengan asam nitrit. Asam nitrit yang digunakan pada reaksi dengan amina biasanya yang masih baru, yaitu dari hasil reaksi antara nitrit dan HCl yang dijalankan sekaligus dalam satu proses reaksi dengan amina. Kelakuan alkil amina dan aril amina bila direaksikan dengan asam nitrit memberikan karakteristik yang berbeda. Reaksi amina dengan asam nitrit itu ada 3, amina primer, amina sekunder, dan amina tersier. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Risa atas penyampaiannya. Untuk topik bahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rizka Cahyati, yaitu mengenai amina primer. Kepada Saudari Rizka, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membawakan tentang amina primer. Jadi, amina primer aromatik dan alifatik bila bereaksi dengan asam nitrit akan menghasilkan yang namanya garam diazonium. Namun, garam diazonium dari amina aromatik lebih stabil daripada amina alifatik. Hal ini disebabkan karena pada aril diazonium terjadi delokalisasi dengan intin benzen. Garam diazonium baik alkil maupun aril mudah terurai menjadi alkohol dalam air. Reaksi natrium nitrit dengan asam klorida ialah nitrosasi. Reaksinya adalah sebagai berikut. Natrium nitrit ditambahkan HCl menghasilkan asam nitrit ditambahkan NaCl. Jadi amina primer ini kan menghasilkan ion diazonium. Penambahan HCl di sini agar suasana menjadi dalam keadaan asam untuk mengubah NaNO2 menjadi HNO2. Pembentukan garam diazonium harus berupa asam karena jika dalam suasana netral atau basah dia tidak akan terbentuk. Selanjutnya amina sekunder.
Nitrosasi pada amina sekunder baik alifatik maupun aromatik menghasilkan nitrosamid. Mekanisme untuk keduanya ialah sebagai berikut. Terus untuk aril nitrosoen akan terjadi penyusunan ulang dengan adanya asam menghasilkan P-nitroso. Sedangkan pada amina tersier, nitrosasi pada amina aromatik tersier berbeda dengan amina alifatik tersier. Pada nitroso amina aromatik tersier berlangsung melalui mekanisme substitusi elektrofilik aromatik. Nitrosasi pada amina alifatik tersier tidak dapat terjadi karena amina alifatik tersier tidak mempunyai atom H yang dilepaskan. Kemudian kita masuk ke dalam garam diazonium. Garam diazonium adalah senyawa organik yang diperoleh dari reaksi suatu amina aromatik primer yang dilarutkan atau disuspensikan dalam suatu larutan asam mineral dalam air. Kemudian direaksikan dengan natrium nitrit dalam keadaan dingin. Jika ditinjau dari sudut pandang sintesis senyawa organik, garam diazonium ini mempunyai arti penting karena dari senyawa tersebut dapat dibuat sebagai senyawa aromatik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Rizka atas penyampaiannya. Untuk pembahasan selanjutnya, di sini kita akan memasuki tentang pembuatan diazonium. Untuk membuat suatu garam diazonium diperlukan 3 macam reaksi, yaitu amina aromatik primer, asam mineral, dan garam natrium nitrit. Apabila amina aromatik primer yang digunakan adalah anilina dan asam mineralnya HCl, maka persamaan reaksi diazotisasi yang terjadi dituliskan sebagai berikut. C6H5NH2 ditambah NaNO2 ditambah 2HCl, itu anilina. Dalam keadaan dingin itu akan menghasilkan C6H5N2 positif Cl negatif ditambah NaCl ditambah 2H2O, benzena diazonium klorida. Kemudian garam diazonium yang terbentuk tidak mungkin diisolasi dengan cara menguapkan larutannya karena air panas mengakibatkan terjadinya dekomposisi yang menghasilkan fenol disertai gas N2. Reaksinya yaitu C6H5NH2 positif Cl negatif ditambah H2O, itu benzena diazonium klorida dalam keadaan panas yaitu pada suhu 33 derajat Celcius itu menghasilkan C6H5OH ditambah N2 ditambah HCl yaitu fenol. Bila amina aromatik primer yang digunakan dalam reaksi diazotisasi dilarutkan dalam alkohol absolut dan kemudian ditambahkan amil nitrit dan etil nitrit, ternyata garam diazonium yang terjadi dapat mengendap dari larutannya. Penambahan eter memungkinkan pengendapan seluruh garam diazonium yang dibuat. Untuk selanjutnya, yaitu pemberian nama. Untuk pemberian nama pada garam diazonium adalah dengan menambahkan nama diazonium klorida atau diazonium hidrogen sulfat pada nama hidrokarbon induknya. Contoh, untuk rumus PCH3 C6H4N2 ditambah H2SO4 negatif diberi nama petoluena diazonium hidrogen sulfat. Kemudian selanjutnya adalah yaitu aplikasi garam diazonium. Reaksi garam diazonium dan fenol yang menghasilkan senyawa azo digunakan sebagai pewarna. Yaitu yang pertama kairosoidin, warna jingga, kegunaan untuk mewarnai sutra dan wol. Kemudian ada Bismarck brown, warnai coklat tua, kegunaannya untuk mewarnai kulit atau liter, wool, dan katun. Kemudian ada pararet, warna merah cerah, kegunaannya untuk mewarnai kain. Lalu ada metil orange, warnanya jingga, kegunaannya untuk indikator asam basa yang berwarna merah dalam lingkungan asam dan warna kuning dalam lingkungan basa. Garam diazonium mengalami reduksi parsial, menghasilkan senyawa turunan hidrazina, misalnya fenilhidrazina. Digunakan untuk reaksi dalam pendeteksian aldehida, keton, dan sejumlah monosakarida atau disakarida. Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Garam diazonium adalah senyawa antara sintesis yang bermanfaat. Salah satunya dalam reaksi kupling diazonium. Nitrogen ujung pada kation diazonium digunakan sebagai suatu elektrofil dalam suatu reaksi substitusi elektrofilik pada aromatik. Sebagian besar produk tipe reaksi kupling diazonium berwarna cerah dikenal dengan azodise. Untuk kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu amina primer bila bereaksi dengan asam nitrit akan menghasilkan garam diazonium. Amina sekunder bila direaksikan dengan asam nitrit akan menghasilkan nitrosamin. Sedangkan amina tersier bila bereaksi dengan asam nitrit
akan menghasilkan P-nitroso NN-dimetilamin. Garam diazonium merupakan senyawa organik yang diperoleh dari reaksi suatu amina aromatik. Diazonium bermanfaat sebagai suatu elektrofil dalam suatu reaksi substitusi elektrofil pada aromatik. Demikianlah untuk pembahasan diskusi kita pada kali ini. Jika ada penyampaian yang kurang lebih, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan